selama bulan April, tema yang dibahas itu tentang keuangan. Dan hari ini hari terakhir. Kalau hari terakhir dipuas-puasin, jadi lama ya. Saudara, janji Tuhan itu seperti asuransi. Kalau kita punya asuransi kesehatan, kemudian kita sakit, tentu kalau kita punya asuransi kesehatan dan kita tahu apa-apa saja yang di cover oleh asuransi itu, maka waktu kita sakit, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya asuransi kesehatan, waktu kita sakit dan masuk rumah sakit, gimana? Kuatirnya banyak, nanti dibayar pakai apa, utang ke siapa, apakah mau jual motor gitu ya. Atau kita punya asuransi kesehatan, tapi karena kita tidak mengerti, tidak mempelajari apa saja yang di cover oleh asuransi tersebut, waktu kita sakit kita juga bisa khawatir. Ya, ngerti. Janji Tuhan seperti itu. Kalau kita tidak tahu janji Tuhan, maka waktu kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, tentu kita akan khawatir. Dan kita tahu janji Tuhan itu banyak banget di Alkitab. Meskipun saya tidak menghitung sendiri, tapi saya percaya ada ribuan, 8.000 janji di Alkitab. Seperti misalnya janji pertolongan, janji kesehatan, janji kesembuhan, janji ada bimbingan, ada janji penyertaan, janji kekuatan, keselamatan, ada banyak sekali janji-janji. Dan Tuhan kepingin kita semua hidup di atas janji-janji Tuhan. Ada 2 janji Tuhan. Kalau kita pelajari, pertama itu janji tidak bersyarat. Janji yang tidak bersyarat itu tidak tergantung apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan genapi janjinya. Kita. Contohnya misalnya janjinya akan datang yang kedua kalinya nanti. Tidak tergantung apa yang kita lakukan, dia akan datang. Itu janji yang tidak bersyarat. Tetapi ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab itu yang bersyarat. Yang bersyarat itu apa? Janji Tuhan yang bersyarat ini dasarnya adalah iman dan ketaatan. Kalau kita tidak taat, janji itu tidak otomatis kita dapat. Itu jauh lebih banyak di Alkitab. Jadi ada janjinya. Diperlukan iman dan ketaatan. Dan kenapa ya Tuhan memberikan banyak sekali janji untuk kita anak-anaknya? Yang pertama, supaya kita ini percaya di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami kesulitan, kita tidak butuh janji Tuhan. Ya kan? Tapi di waktu sulit, di masa-masa sulit itulah kita butuh janji Tuhan. Kita baca dulu dari Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi waktu dalam kondisi sulit, tertekan, banyak masalah, kita butuh janji Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan berikan kita banyak janji? Karena Tuhan kepingin kita semakin menyerupai Yesus. Tuhan kepingin kita semakin serupa dengan Dia. Setelah kita menerima keselamatan, bukankah tujuan kita bukan lagi cari keselamatan, tetapi bagaimana kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dan janji Tuhan diberikan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita baca ya 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Saya ulangi ya, supaya oleh janji-janji yang berharga dan besar itu, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi semakin kita percaya kepada janji Tuhan, kita itu semakin dibawa serupa dengan Kristus. Tetapi sebaliknya, semakin kita tidak percaya, kita tidak serupa dengan Kristus.
Jadi seperti tadi saya bilang, ada banyak janji di Alkitab, ada janji kesembuhan, kekuatan, penyertaan, apalagi ya. Itu yang paling banyak dibahas di Alkitab, yang ditulis di Alkitab itu yang paling banyak adalah janji tentang memberi. Aduh, ini mic-nya kacau. Yang banyak dibahas itu janji tentang memberi dan janji tentang kemurahan. Itu yang dibahas di Alkitab lebih banyak. Kenapa ya? Kok banyak janji tentang memberi, tentang kemurahan? Karena yang pertama, kenapa banyak sekali janji tentang memberi di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan itu murah. Tuhan kepengin kita ini punya kualitas yang sama dengan Dia. Seorang pemurah, seorang pemberi. Dan apa saja yang kita miliki sekarang, coba Bapak Ibu perhatikan, apa saja yang kita miliki, itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya sekarang semakin menyadari setiap bisa bangun pagi untuk doa pagi. Setelah doa pagi selesai, saya biasanya ambil waktu untuk doa pribadi. Saya bersyukur kenapa? Saya bangun bisa bernafas dengan lega. Saya mensyukuri sekali, itu yang gak bisa dibeli. Kadang-kadang, saudara tahu saya punya, kadang-kadang kumat, itu ada fobia sesak nafas. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama suami saya, nyalain lampunya, dia nyalain lampu kuning, saya bilang nyalain lampu putih. Kenapa? Saya tuh sepertinya tidak bisa bernafas dengan lampu kuning. Jadi saya suka lampu putih gitu. Jadi kalau saya bisa bangun, bisa bernafas lega itu, saya mensyukuri sekali karena itu benar-benar kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa banyak sekali janji tentang memberi? Karena Tuhan kita murah hati. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yang kedua, kenapa banyak janji tentang memberi yang ditulis di Alkitab? Karena memberi itu sulit. Setuju? Atau saudara merasa memberi itu a piece of cake? Memberi itu gampang sekali. Ada? Coba angkat tangan. Kenapa memberi itu sulit sekali? Karena memberi itu menantang atau berlawanan itu dengan ego kita. Ada banyak orang itu ke gereja pun tidak mau memberi kepada Tuhan, tidak suka memberi. Terus kalau tidak mau memberi untuk apa? Untuk dihabiskan untuk dirinya sendiri. Jangankan kita yang sudah seperti ini, sudah berumur, yang ya tahulah bagaimana sulitnya hidup. Anak-anak sekolah minggu pun itu saya lihat mereka tidak suka memberi, nggak pernah bawa persembahan. Dan saya dengar ada papa yang cerita sering ke Indomaret beli senjata untuk main games, habisnya banyak. Ya, itu menunjukkan bahwa memberi itu sulit. Itulah kenapa minggu kemarin Pak Andrew itu selalu menghitung kehadiran jemaat, kemudian dia hitung amplop persembahan, dia doakan amplop-amplop persembahan itu. Dan minggu kemarin ada 111 orang yang hadir. Berapa amplopnya Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang scan QRIS, dan amplop persembahan itu hanya 32. Itu membuktikan bahwa kita tidak suka memberi kepada Tuhan. Benar apa benar? Kadang-kadang ada amplop. Yang terakhir luar biasa, isinya sampah. Sampah dibungkus plastik, dimasukkan amplop, luar biasa. Saya itu sedihnya gini, kok berani ya main-main sama Tuhan. Saudara memberi persembahan itu bukan untuk Pak Andrew, bukan buat Pak Gembala ya, tetapi itulah saya, aduh orang ini main-main sekali dengan Tuhan. Dan kenapa memberi itu sulit? Karena memberi, waktu kita memberi, itu kita memberi seperti cara Tuhan memberi, bukan seperti kita memberi sedekah. Makanya hari ini tema khotbah yang diberikan kepada saya itu lebih dari sedekah. Kita harus memberi seperti cara Tuhan memberi. Kalau memberi sedekah, Bapak Ibu Saudara, yang penting ikhlas, sukarela, ketemu orang di jalan, sukarela kasih berapa. Kalau
memberi yang Tuhan contohkan tidak seperti itu. Kita baca di Yohanes, nggak usah dibaca, paling saudara sudah hafal semua ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dasar Tuhan Yesus memberi adalah yang pertama kasih. Karena kasihnya yang begitu besar. Yang kedua, berkorban. Punya itu diberikan, itu berkorban. Jadi kita memberi tidak seperti memberi sedekah ala kadarnya, yang penting sukacita, yang penting ikhlas. Bukan seperti kita memberi seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yang terdorong, yang digerakkan oleh motivasi karena kasih dan korban. Dan seringkali kita ini ribut sama orang yang mengajarkan memberi 10%. Jangan pakai istilah persepuluhan, haram. Saya ngomong ribut gara-gara memberi 10%. Ada orang ngomong tidak perlu memberi 10% karena semuanya ini milik Tuhan. Lah semuanya milik Tuhan kok 10% ribut. Ada lagi yang ngomong gak perlu memberi 10%. Yang penting itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lah segenap hati 10% aja gak mau. Jadi kontradiksi. Tuhan itu mau kita memberi itu dengan kasih dan pengorbanan. Kita lihat Abraham. Ini saya jadi nyinggung-nyinggung tentang 10%. Abraham waktu dia memberi 10% itu tidak ada hukum. Ya. Jadi Abraham waktu itu dia mengucap syukur karena diberi kemenangan waktu melawan Raja Kedorlaomer dan beberapa raja yang lain. Ada 4 atau 5 raja, Abraham menang. Dan Abraham tahu itu karena pertolongan Tuhan. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, Abraham memberikan 10% dari miliknya kepada Tuhan. Yang kedua, Yakub itu waktu dia lari karena takut sama Esau, satu hari dia tiba di satu tempat, dia tidur, kemudian dia dapat mimpi. Ada tangga dari bumi nyampe ke langit, kemudian ada malaikat yang naik turun di situ. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub. Intinya tuh Tuhan ngomong gini, Tuhan akan menyertai, melindungi, dan memberkati. Yakub akan jadi berkat. Itu yang Yakub lihat di mimpinya. Kemudian Yakub bangun, dan apa yang dilakukan Yakub waktu bangun? Dia langsung ngomong, Tuhan, dari semua yang kau berikan kepadaku akan aku berikan, akan aku kembalikan 10%. Apakah ada hukum waktu itu? Enggak ada. Bahkan dari hukum Taurat, kurang lebih dari hukum Taurat sama zamannya itu, Yakub itu kira-kira 500 tahun. Tapi kemudian pada zaman Musa itu dijadikan hukum dan sifatnya harus. Tapi saudara harus tahu, di perjanjian baru Tuhan Yesus tidak pernah membicarakan 10%. Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak melarang, karena itu sudah ada, sudah jadi kebiasaan memberi 10%. Yang Yesus kecam adalah karena waktu memberi, orang-orang ahli Taurat itu, kalau orang Jawa bilang itu bahasanya terlalu medit. Tahu nggak kalau terlalu medit itu dihitung-hitung, aduh persepuluhanku 375.502. Ada nggak Pak Gembala kembaliannya? Anda pakai 300. Apa ya? Pedit lah kalau orang Jawa itu, paling cocok bahasa Jawa itu. Dan Tuhan itu tidak mau orang memberi itu karena seperti itu. Tidak ada belas kasih, tidak ada pengorbanan, tapi terlalu ada banyak orang kan bingung, aku nggak bisa ngitung, apakah harus pas, apalagi toko emas. Ada, kita pernah dapat pertanyaan, kok toko emas gimana? Ada gitu. Tidak perlu terlalu seperti itu, karena dasarnya adalah pengorbanan, dasarnya adalah kasih. Jadi Tuhan tidak memaksa-maksa. Itu semua persepuluhan atau 10% itu sudah biasa di zaman itu. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menegur hati yang memberi. Kemudian
cara Tuhan Yesus memberi itu yang harus kita contoh, lebih dari sekedar kita memberi sedekah. Cara Tuhan Yesus memberi, pertama, bukan hanya ikhlas, sukarela, sukacita, bukan hanya itu, tetapi ada kasih dan pengorbanan. Nah sekarang di Alkitab itu kan ada banyak sekali janji yang bersyarat. Kalau kita taat, melakukannya, kita itu dapat reward, kita tuh dapat upah, dapat ganjaran. Apa ganjarannya? Yang pertama, keturunan kita akan diberkati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memberi, bukan kita saja yang diberkati, tetapi keturunan kita juga diberkati. Kita baca ayatnya, Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Belajar memberi seperti cara Tuhan memberi itu, saudara, kita memiliki berkat beberapa generasi. Jadi kita kalau kepengen generasi kita diberkati Tuhan, jangan menimbun, menimbun warisan. Tidak salah, saya tidak anti. Saya senang kok kalau dapat warisan dari mama papa saya. Tapi di sini kita juga harus untuk murah hati supaya anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Yang kedua, apa reward yang Tuhan berikan untuk kita yang mau taat memberi? Tuhan akan memberkati pekerjaan, bisnis kita. Ulangan 15 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Bukan cuman keluarga, anak-anak kita yang diberkati, tetapi pekerjaan kita, usaha kita juga diberkati. Jadi firman Tuhan hari ini, saudara, kalau kita mengalami kemunduran, stuck, saya dengar malah habis ini listrik naik loh, saudara. Kayak tanggal 1 deh. Jadi kalau kita mengalami kemandekan, tetapi kebutuhan tambah naik, saudara harus periksa, apakah kita ini suka memberi seperti Yesus memberi. Yang ketiga, apa reward yang kita dapat? Kita akan lebih berbahagia. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau anak kecil suka bahagia kalau menerima, betul ya? Kalau waktu kecil lebih bahagia menerima, tetapi waktu kita beranjak dewasa rohani, kita harus tahu bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kelima, reward apa yang kita dapatkan? Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kita baca Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Bukan gini ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya Pak Andrew. Bukan. Menurut kekayaan siapa? Tuhan kita. Luar biasa kayanya, pemilik langit dan bumi. Jadi Tuhan itu janji akan memenuhi, bukan memenuhi yang pas-pasan, tetapi menurut atau sesuai dengan kekayaan Tuhan. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi kalau kita suka memberi seperti Tuhan Yesus memberi, kita tidak akan kekurangan. Kemudian yang keenam, apa reward yang kita dapat kalau kita suka memberi? Kita akan mendapat lebih banyak lagi. Orang pikir kalau kita dengar kita nanti kalau memberi akan dapat lebih banyak lagi, langsung bilang transaksional. Bapak Ibu Saudara tahu yang disebut transaksional itu waktu kita memberi, kita mengharapkan mendapat sesuatu. Tapi begitu tidak dapat seperti apa yang kita harapkan, kita langsung ngambek. Kita marah sama Tuhan. Bohong Tuhan. Udah nggak perlu memberi lagi karena nggak cocok. Ternyata aku nggak dapat. Itu transaksional. Kita memberi bukan supaya dapat berkat, tetapi kita memberi supaya kita menjadi berkat. Dan kita
kita sebenarnya yang menentukan, berapa banyak yang kita tuai. Saudara tahu, saudara itu bukan terserah Tuhan memberi kita berapa, tidak. Kita ini yang menentukan kita mau menuai berapa. Apa yang saudara kepengen tuai, saudara tabur. Berapa banyak yang ingin saudara tuai, ya segitu saudara harus tabur. Jadi kita yang menentukan berapa banyak kita mau menuai. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ada karung, saudara isi dengan tanah atau biji-bijian atau beras ya, udah diisi, masih banyak nih, kita goncang-goncang supaya ada ruang, udah gitu kita padatkan, diisi lagi, goyang-goyang lagi, padatkan lagi, isi lagi. Begitu banyak yang bisa kita tuai. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat ini jelas banget. Orang yang suka memberi, dia akan menuai. Tetapi berapa banyak kita mau menuai, itu kita tentukan. Mau menuai sedikit, tabur sedikit. Mau menuai banyak, tabur banyak. Yang ketujuh, apa reward yang kita terima? Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita beri. Kita tahu kisahnya anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan melipat gandakan sehingga cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak, belum wanita. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan dilipat gandakan. Jadi kalau ada banyak orang, aduh aku nggak punya, nggak usah memberi ya. Tidak punya itu bukan alasan untuk tidak memberi. Tuhan itu memberi benih, Tuhan juga memberi roti. Kenapa tidak bisa menabur, tidak bisa memberi? Karena benihnya dimakan sekalian. Jadi kalau kita mau dilipat gandakan oleh Tuhan, beri. Kalau saudara membutuhkan, beri waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara membutuhkan energi, berikan energimu yang terbaik untuk Tuhan. Masalahnya kita sering memberikan tuh yang sisa. Ya begitu juga kita akan menuai. Kemudian Tuhan di Alkitab itu sering menganalogikan memberi itu dengan menabur benih, ya. Tuhan sering menganalogikan seperti itu. Memberi itu dengan menanam benih. Kalau kita baca di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Akan diperkaya dalam segala macam, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kalau kita baca terjemahan Easy to Read version, itu dibilang God will make you rich in every way so that you can always give freely, and your giving through us will make people give thanks to God. Jadi Tuhan itu akan membuat kita tuh kaya di dalam segala hal, sehingga kita tuh semakin bebas waktu memberi. Dan pemberian kita ini lewat Rasul Paulus, pemberian saudara juga mungkin lewat gereja, itu akan disalurkan ke orang yang membutuhkan, sehingga orang itu mengucap syukur kepada Tuhan. Benih yang ditabur. Jadi saudara, tinggal kita itu mengatur, memanage uang kita, mau dibuat benih atau mau dimakan semuanya. Tuhan tidak butuh uang kita. Seringkali kita dengar Tuhan tidak butuh uang kita, tapi kenapa Tuhan menyuruh kita memberi? Kenapa Tuhan menyuruh kita memberi? Karena Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada janji-janjinya, dan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita menabur 1 biji, tidak akan menuai 1 juga, ya kan? Kalau kita menanam 1 biji mangga, yang kita tuai berapa biji mangga dengan buah dan
kulitnya. Banyak sekali, satu pohon menghasilkan berapa? Jadi Tuhan itu berikan kepada kita uang untuk hidup. Terserah kita. Kalau kita belanjakan semuanya akan habis. Tetapi kalau saudara atur berapa benih yang akan diberikan, yang akan ditabur, itu akan dilipat gandakan. Pertanyaannya berapa banyak saudara mau menuai? Saudara yang memutuskan kepengin berapa. Dan saudara harus menabur. Berapa yang saudara kepengin tuai? 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kita yang memutuskan berapa banyak Tuhan memberkati dengan cara memberi. Ukuran panennya kita itu tergantung dengan benih yang kita tabur. Waktu kita menabur benih, Bapak Ibu Saudara, itu besok tidak langsung muncul buah. Betul? Ada banyak orang menabur hari ini, besok nggak lihat apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa, langsung ngambek. Nggak cocok, Alkitab itu nggak cocok, ternyata salah, nggak kayak gitu artinya. Saudara nanem, nyebar benih rumput aja, yang nggak ada buahnya, nggak langsung hari itu atau besok tumbuh. Rumput panen duren, berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi ada waktu menabur, ada waktu panen. Nah, jeda waktu menunggu inilah yang diperlukan iman, Bapak Ibu Saudara. Waktu menunggu, waktu yang krusial, itu dibutuhkan iman. Karena setiap taburan itu berbeda-beda waktu panennya. Jadi waktu tunggu ini penting sekali. Segala sesuatu tanpa ini. Jadi saudara jangan berharap menabur hari ini terus ditunggu. Mana ya kok nggak ada kiriman? Enggak seperti itu. Karena memang Tuhan kepengin kita beriman. Tuhan ingin kita beriman. Kenapa perlu iman? Ya karena nggak kelihatan. Kalau sudah kelihatan Bapak Ibu Saudara, itu bukan iman lagi namanya. Tuhan ingin kita itu mengembangkan kebiasaan memberi. Jadi memberi itu tidak sesuatu yang konstan. 5.000 terus seumur hidup. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan kepengen kita itu mengembangkan. Kalau kita baca di Pengkhotbah 11 ayat 1, tapi kita baca dari ini ya, Contemporary English Version, lebih jelas. Be generous and someday you will be rewarded. Jadi kita ini suruh murah hati, someday. Gak tahu kapan. Perlu iman di situ untuk menanti. Setiap kali kita memberi seperti caranya Tuhan Yesus memberi, maka kita semakin lepas dari yang namanya cinta uang atau materialis. Saudara ingat, uang dan Tuhan bersaing untuk kita. Kalau kita tidak suka memberi, pasti uang yang nomor satu dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita suka sekali memberi, berarti Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Jadi untuk ngeceknya, untuk diri kita masing-masing itu gampang sekali. Dan kalau kita suka memberi, kita itu semakin lepas dari yang namanya ego untuk memuaskan diri kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang suka sekali membeli sesuatu, belanja itu untuk kepuasan diri sendiri. Bahkan rela tidak jadi mengurangi pemberian karena sudah kepengen belanja sesuatu yang besar. Saya juga sempat perang dalam pikiran saya mau beli sesuatu yang mahal, yang penting. Langsung di dalam pikiran saya gini, apa aku nggak usah kasih ini ya? Apa aku nggak usah beri ini ya? Mulai di dalam pikirannya itu mulai berencana untuk motong ini.
Itu kebiasaannya orang. Tetapi waktu kita menguasai ego, tidak jadi beli TV, tidak jadi beli handphone, tidak jadi beli tas, tidak liburan, karena memberi, itu luar biasa. Itu yang Tuhan maksud. Kita memberi tidak tunggu kita punya uang lebih, kita memberi tidak tunggu punya uang banyak, tetapi memberi di saat-saat kita kekurangan, memberi di saat-saat kita mengalami kekeringan, bisnis lagi sepi. Harusnya aku potong ini, nggak jadi memberi. Biasanya iuran di Shine, nggak jadi iuran di Shine, mungkin itu iuran di VMM, ini nggak jadi. Salah. Bagaimana kita bisa mengubah situasi keuangan kita kalau kita tidak suka memberi? Jadi jangan terbalik. Yang berikutnya, apa reward yang Tuhan berikan untuk kita yang suka memberi? Pemberian kita akan tersimpan di surga. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi bagaimana caranya uang kita itu tersimpan di surga? Waktu mati tidak dimasukkan ke peti mati. Tetapi bagaimana caranya kita menyimpan harta kita di surga? Dengan memberi. Pemberian kita akan dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Penginjilan itu membutuhkan dana, Bapak Ibu Saudara. Membutuhkan banyak dana. Saya saja dengan beberapa teman di sini untuk menginjili orang juga perlu dana. Karena itulah pemberian kita, apa yang kita keluarkan untuk jiwa-jiwa supaya diselamatkan, itu yang disebut menimbun harta di surga. Jadi kalau saudara tidak punya banyak untuk diberikan, saudara bisa kasih perhatian, saudara bisa kasih ajak ngobrol, saudara bisa kasih makanan, saudara bisa nawarin jemputan atau mengantar pulang. Segala macam cara itu untuk penjangkauan jiwa-jiwa itu sama Tuhan dikatakan seperti menimbun harta kita di surga. Jadi makanya gereja MDC Palembang ini paling rutin dari dulu, masih satu ruko kalau nggak salah, itu setiap bulan mensupport SP3 Bandung. SP3 itu mendidik orang-orang yang akan dikirim ke tempat-tempat yang bahaya, misalnya di Aceh, di suku Bugis, di tempat-tempat Sunda yang kita mungkin nggak beranilah ke sana. Orang-orang itu menyamar jadi tukang potong rambut, itu ya, bimbingan itu, atau sales, dan mereka butuh dana yang banyak dan rutin, dana untuk beli pulsa, dana untuk sewa tempat dan sebagainya. Dan MDC Palembang itu rutin sekali memberi, dan setiap tahun kita naikkan nilainya. Makanya MDC Palembang dipuji oleh Ketua SP3 Bandung karena konsisten memberi untuk jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati oleh kesaksiannya Pendeta Rick Warren, penulis buku Purpose Life. Jadi Rick Warren ini dari kecil oleh mamanya itu sudah dibiasakan untuk memberi. Jadi dia dikasih 3 amplop. Amplop untuk persepuluhan, amplop untuk tabungan, amplop untuk yang dibelanjakan. Bapak mendidik anaknya dari kecil untuk memberikan persepuluhan. Saya sudah koar-koar di kelas C yang saya pimpin. Nanti ya praktek. Kalau Imlek dapat angpau, coba belajar. Karena kalau uang jajan, mereka ada yang jawab mungkin tidak pernah dikasih uang jajan, kan bawa bekal, ada banyak alasan. Jadi saya tes, kalau nanti terima angpau, coba beri 10%. Yang sudah rutin dari dulu sampai sekarang memberi 10% itu Joshua. Waktu saya tantang memberikan persepuluhan dari angpaunya Samuel, dia tolong saya menghitung berapa tante 10%-nya dari sekian.
Nggak gampang. Dan orang tua harus mulai perhatikan hal seperti ini. Sesuatu yang dibiasakan dari kecil, itu luar biasa. Dan saya juga merasakan seperti itu. Mau ngerti, mau nggak ngerti, tapi saya tidak pakai 3 amplop, karena saya juga kurang rapi di dalam mengatur keuangan. Pokoknya 10%. Saya nggak ngurusin tabungan, saya nggak ngurusin yang lain, pokoknya yang saya cek 10%. Dan anak saya sampai sekarang itu setia memberikan 10%. Dan Rick Warren itu melakukan seperti itu dari kecil. Dan satu hari waktu dia itu pinjaman sama temannya $10. Kemudian dia punya biaya kuliah yang belum dibayar itu $500. Kemudian dia punya uang di bank itu $50. Dan dia satu kali ditugaskan untuk melayani di acara anak-anak muda untuk berkhotbah, dan dia berkhotbah 4 kali, jadi seperti retret gitu ya. Dia berkhotbah 4 kali dan dia tidak mengharapkan mendapatkan sesuatu. Oh ya, sebelum dia disuruh khotbah itu, dia terdorong hatinya untuk memberikan uangnya yang $50 ini ke lembaga Alkitab di Amerika. Kalau di sini LAI gitulah. Nah, dia pikir $50 ini juga nggak cukup untuk bayar uang kuliah kan. Jadi dia ambil, kemudian dia tulis di amplopnya, dia tulis gini kalimatnya. Sebentar. Aku ini mahasiswa yang punya beberapa tagihan, dan uang ini gak bisa buat bayar untuk utang-utangku. Makanya mending aku sumbangkan, dan aku percaya Tuhan yang berfirman kalau kita beri maka kita akan diberi. Aku percaya firman itu. Jadi tolong orang yang menerima uang ini doakan saya. Dia bilang gitu. Nah, setelah itu dia dapat undangan berkhotbah. Nah, undangan berkhotbah itu, Pak Gembalanya ngomong ke anak-anak muda yang dilayani itu, yuk kita kasih PK, persembahan kasih. Dan itu mengagetkan dia karena dia tidak berharap itu. Mungkin karena mahasiswa ya, mahasiswa praktek. Dan setelah dia sampai asrama, dia buka. Dia dikasih $565. Jadi dia kembalikan pinjaman ke temannya 10, dia bayar kuliahnya 500, dan sisanya $55 dia berikan untuk persepuluhan. Dia biasa dari kecil, ya. Jadi dia biasa berikan. Jadi waktu dia mengalami tekanan, kekurangan, dia memberi dengan iman. Karena dia percaya firman Tuhan, dia percaya janji Tuhan. Kita bisa memberi dengan alasan ya. Misalnya kita memberi dengan alasan tuh kita lihat di tabungan ada uang sekian. Oh, gereja butuh. Oke lah, aku ambil sebagian untuk aku tabur. Tetapi ada juga kita memberi dengan pewahyuan. Pada saat sudah ngepres banget, tiba-tiba Tuhan itu bicara untuk diberikan. Itulah kita perlu iman dan ketaatan. Waktu kita disuruh memberi dengan pewahyuan. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara, bagi yang sudah menikah, coba rundingan suami dan istri, mengevaluasi apa untuk kita itu jauh lebih besar. Rick Warren itu waktu menikah itu bersepakat dengan istrinya. Dia sudah biasa memulai dengan 10%. Kemudian dia ngomong, tiap tahun kita tingkatkan yuk 1%. Tahun pertama jadi 11%. Tahun kedua 12%. Saya pernah nyeletuk juga hal yang sama dengan suami saya. Tapi waktu itu saya ngomongnya langsung 15%. Saya perhatikan ini bagus juga. 11, 12. Satu saat setelah 12%, dia menaikkan langsung 3%. Jadi 15%. Terus dia lakukan. Satu hari dia menulis buku. Dan bukunya meledak luar biasa. Untuk yang bukan fiksi, bukunya dia Purpose Driven Life ini masuk Guinness Book of Record. Bestseller
terjual lebih dari 50 juta. Zaman itu nggak kayak sekarang banyak e-book ya. Dulu tuh bener-bener buku yang dijual. Dan lebih dari 50 juta kopi yang laku, dia dapat penghasilannya itu jadi miliar dolar. Saya tuh jadi penasaran, kemarin saya hitung. Anggap saja 1 miliar dolar. Berapa rupiah? Saya kalikan 16.000. Terus saya cek sama Pak Andrew, 1 miliar tuh nolnya berapa? Saya hitung gitu. Jadi miliar 9, ini 12. Jadi minimal dia dapat 16 T, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada orang yang nanya, kenapa Tuhan suruh kamu tulis buku? Dia jawab apa? Karena Tuhan tahu apa yang saya lakukan terhadap uang yang diberikan Tuhan. Tahu nggak saudara, setelah berapa besar yang dikembalikan untuk Tuhan? 91%. Dan dia menikmati 9%. Pada saat dia mulai merangkak dari 11, 12, 15, 20, itu pernah juga mengalami kesusahan. Gak ada, tapi dia berkorban, maunya beli TV dia tunda, mau beli mobil yang mahal dia beli mobil yang biasa-biasa, supaya dia tetap. Sekarang hitung 9% dari 16T berapa? Itulah yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi saudara, yang dinikmati untuk kita, anggap saja 90%. Saudara mau makan apa uang segitu banyak? Kalau orang sudah tidak melekat dengan uang, makanya dia bisa berikan. Saya percaya waktu 15, 17, 20, hati ini bergejolak. Orang Jawa bilang kemudian gitu. Jadi gimana? Aduh, sakit mungkin gitu ya. Penuh pengorbanan. Orang lain liburan kemana? Kita jaga kota Palembang. Bilang aja, aku jaga, kalian berangkat, aku jaga. Demi kita memberi maksudnya. Setelah track record kita ini dilihat Tuhan, waduh, jinjing ini sudah saatnya. Seperti itu saudara. Jadi jangan pikir Tuhan tuh kasih segini-segini aja, sangatlah besar. Jadi saya sangat senang sekali kalau khotbah tentang memberi, karena itu mengingatkan kita terus. Kan kita nggak mau hidup seperti ini. Seperti saya bilang di kesan kemarin, misalnya inflasi 7%, kita tuh penghasilan naik cuma 5%. Lah, apa yang dinikmati? Kita tuh harus melebihi inflasi. Tapi kalau kita menabur dengan setia seperti cara Tuhan, bukan seperti memberi sedekah. Keputusan di tangan Bapak Ibu Saudara sekarang. Apakah tetap tidak mau memberi? Saudara tuai. Saudara mau memberi, saudara juga yang akan menuai. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk naik. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita itu belajar menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Ada banyak janji di Alkitab tentang memberi. Dan kalau kita percaya dengan janji Tuhan, bukan cuma kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, tetapi kita tuh semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin tidak materialis, kita semakin tidak melekat kepada harta kita. Saudara tidak perlu memberi kalau saudara tertekan. Saudara boleh menolak kalau ada teman yang menyodori tagihan, iuran apa-apa. Saudara bisa menolak kalau terpaksa. Karena itu tidak ada gunanya buat kita yang memberi. Kalau memberi dengan terpaksa, buat orang lain ada gunanya. Buat kita sama sekali tidak ada gunanya. Jadi mari kita perbaiki cara kita memberi, tidak seperti memberi sedekah, tetapi harus dengan kasih dan pengorbanan. Mari kita datang kepada Tuhan. Lama
tuaian dari hasil taburanmu. Apa yang saudara percaya? Apakah saudara mulai tidak percaya kepada janji Tuhan? Apakah engkau mulai bersungut-sungut, marah-marah kepada Tuhan? Tuhan tidak rugi apa-apa kalau saudara tidak memberi. Kita yang akan menjadi sulit kalau kita tidak memberi. Mari saudara, pagi hari ini kita mengambil keputusan untuk berubah. Cara kita memberi kita ubah. Belajar taat apa yang Tuhan firmankan. Karena janji-janjinya tidak otomatis kita dapatkan kalau kita tidak beriman dan tidak taat. Ada banyak hal yang perlu kita coret dari daftar belanja kita karena kita memberi. Tetapi percayalah, Dia tidak pernah bohong. Dia setia kepada janjinya. Dia lebih rindu, Dia lebih ingin memberkati kita daripada kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus memberi. Kami mau menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau hidup menjadi saluran berkat-Mu. Kami mau Tuhan pakai lebih lagi, dipercaya lebih banyak lagi. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, memberi dengan penuh kasih dan pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara.